Setelah kejadian itu, rupanya membuat Kang Tae-jun lebih percaya Sera daripada Kim Jae-ha yang rupanya mata-mata dari ayahnya. Mereka pun terlihat pergi dan Sunwo pun mengikutinya di mobil lovers. Dari situ, Kang Tae-jun dan Sera pergi untuk makan siang. Beberapa saat kemudian, Sera tidak sengaja mengotori kemeja Kang Tae-jun. Dia meminta maaf dan berusaha membersihkannya. Namun, Kang Tae-jun ingin Sera pergi ke mobilnya untuk mengambil kemeja yang baru. Saat mengambil kemejanya, Sunwo rupanya datang menghampiri Sera untuk memberikan alat peretas ponsel. Singkatnya, Sera memanfaatkan momen ketika Kang Tae-jun pergi ke toilet untuk mulai meretas ponselnya. Walaupun sempat terjadi ketegangan, untungnya misi itu berhasil Sera selesaikan dengan baik. Sementara Jinmo dan Sunwo langsung melacak semua pesan di ponsel Kang Tae-jun. Mereka akhirnya tahu rencana dan menggagalkan misi pertemuan Kang Tae-jun dengan tim pengembangan dari perusahaan lain, yang merupakan tindakan yang dilarang di perusahaannya. Walaupun misi itu berhasil, penyamaran Sunwo dan Sera rupanya diketahui oleh Kim Jae-ha yang memotretnya. Di lain hari, Sunwo mendapat undangan mendadak dari Kang Wan-soo dengan mengatakan acara yang sangat penting. Awalnya Sunwo menolak, namun Pak Hong berhasil membujuknya. Yang ternyata Sunwo memenuhi undangannya hanya untuk kencan buta dengan seorang wanita bernama Jang Yin-min. Sunwo terlihat sangat tidak menyukainya di Movie Lovers. Karena hal itulah, dia meminta bantuan kepada Jinmo, namun dia menolak lantaran sedang kencan dengan Sanahi. Pada akhirnya, Seralah yang datang dan berpura-pura sebagai kekasih Sunwo. Mereka berdua menunjukkan kemesraan di hadapannya. Hal tersebut tentu membuat Jang Yin-min kecewa dan memilih untuk pergi. Setelah itu, Sera menyadari ada kepala Hong yang mengawasi mereka dari jauh di Movie Lovers. Tapi untungnya, Ketua Hong tidak menyadari bahwa itu adalah Sera. Mau tidak mau, Sunwo pun meminta Sera untuk melanjutkan sandiwaranya dan membawanya ke rumah Sunwo untuk lebih meyakinkan sekretaris Hong. Tapi ternyata ada Kim Jae juga yang diam-diam memergoki mereka. Kali ini dia langsung melaporkan hal tersebut kepada Kang Tae-jun dengan memberikan foto dan mengatakan bahwa sepertinya Sera adalah orang suruhan Sunwo. Mendengar hal tersebut, Kang Tae-jun pun langsung meminta Kim Jae-ha untuk menyelidiki tentang Sera. Sementara di lain tempat, Sera masih berada di rumah Sunwo untuk makan kue beras terlebih dahulu. Mereka berdua membicarakan tentang pertemuan mereka yang tidak sengaja di klub tempo hari. Singkat cerita, setelah kenyang, Sera malah tertidur di sofa gitu di Movie Lovers. Karena Sunwo tidak tega, dia terlihat memindahkan Sera untuk tidur di kamarnya, sementara dia yang akan tidur di sofa. Namun di keesokan paginya, mereka terkejut karena mereka tidur bersama di satu ranjang. Setelah Sunwo menjelaskan semua apa yang terjadi, mereka berdua terlihat pergi bersama ke kantor lewat markas rahasia karena Sera sudah hampir telat. Sera pun bisa datang ke kantor Kang Tae-jun tepat waktu gitu di Movie Lovers. Sementara Sunwo langsung disambut dengan berita adanya keluhan internal yang dikeluarkan oleh manajer Kim, yaitu tentang penggelapan dana di perusahaan. Namun anehnya, manajer tersebut menghilang entah kemana. Di sisi lain, Sera harus menghentikan penyamarannya hari itu juga karena Sunwo menyadari bahwa Kang Tae-jun sudah mengetahui semua tentangnya. Dan kali ini, Sera menyamar menjadi pegawai kebersihan bersama Sunwo untuk mencari tahu tentang keberadaan manajer Kim di ruang kerjanya. Beberapa saat setelah mereka berdua mengamati di ruang kerja manajer Kim, tidak lama dari itu, Kim Jae-ha terlihat datang ke sana. Dan singkatnya, mereka berdua menemukan petunjuk bahwa manajer Kim tidak hilang begitu saja, melainkan disembunyikan oleh seseorang yang belum diketahui siapa pelakunya. Singkat cerita, hilangnya manajer Kim itu ternyata dilakukan oleh Chung Yi-sun yang merupakan manajer juga di perusahaan.
Dia dipaksa keluar karena kekerasan dan keserakahan Kim yang merupakan manajer Kang Tae-jun. Selain itu, manajer Kim ini rupanya juga beberapa kali melakukan tindakan tidak senonoh kepada bawahannya. Sampai pada akhirnya, Jung Yin-sun ini mengetahui bahwa manajer Kim memiliki rekaman penggelapan dana yang dilakukan oleh Kang Tae-jun. Dia memanfaatkan itu untuk menjatuhkan manajer Kim tersebut. Manajer Kim pun diringkus oleh kepolisian. Dia terlihat meminta tolong kepada Kim Jae-ha, namun ternyata tidak dihiraukan. Tentu saja karena tidak mau terlibat, apalagi harus menyeret nama Kang Tae-jun dalam kasusnya. Sarah mengamati percakapan mereka dari jauh. Namun saat dia akan pergi, Sarah terkejut karena harus berhadapan dengan Kang Tae-jun yang sudah berada tepat di belakangnya. Kang Tae-jun sangat marah atas semua yang sudah Sarah lakukan dengan penyamarannya. Dengan sigap, Sunwoo datang membela Sarah dan membawa Kang Tae-jun untuk berbicara empat mata. Sunwoo memancing Kang Tae-jun untuk mengakui semua kejahatan yang dilakukannya, mulai dari penggelapan dana perusahaan hingga menyinggung upaya pembunuhan terhadap Oh Ara. Setelah itu, Sunwoo juga menunjukkan foto kalung mendiang ibunya kepada Kang Tae-jun yang selama ini diketahui berada di villa keluarganya. Melihat respon dan gelagat Kang Tae-jun yang tidak meyakinkan, Sunwoo menyimpulkan siapa musuh terbesarnya saat ini, yang merupakan orang terdekat Kang Tae-jun, yaitu Kang Wan-soo. Malam harinya, Sarah mengajak Sunwoo makan malam untuk merayakan pencapaian misi mereka. Dari sini, keduanya terlihat semakin dekat movie lovers. Sarah mulai banyak bercerita tentang beberapa masalahnya yang belum bisa dia pecahkan, yaitu tentang orang tuanya dan mimpi buruk yang sering kali datang. Sarah menjelaskan bahwa mimpi itu membuat Sarah masih belum bisa memahaminya. Apakah itu mimpi atau ingatan di masa lalunya yang menghilang? Begitu juga sebaliknya, Sunwoo sedikit menceritakan tentang kehidupannya setelah kematian ibunya. Singkat cerita, setelah selesai makan malam bersama, Sunwoo mengantar Sarah pulang. Namun di tengah jalan, tiba-tiba Sunwoo meminta Sarah untuk pulang terlebih dahulu dan berpisah jalan. Rupa-rupanya dia menyadari ada sekumpulan orang di depan yang sudah menunggu mereka. Sunwoo langsung mengambil jalur lain untuk mengalihkan orang-orang yang mengejarnya. Sementara Sarah yang sempat melihat segerombolan orang berlari setelah Sunwoo pergi, membuat dia penasaran dan berbalik arah. Saat Sarah mencoba mencari tahu, dia melihat Sunwoo sudah bersimpah darah. Sarah langsung berlari untuk mencoba menyelamatkannya. Namun Sunwoo sudah lebih dulu dibawa kabur oleh orang-orang suruhan itu. Mengetahui hal tersebut, Sarah langsung mengejarnya dengan taksi dan menghubungi Jinmo. Beberapa saat kemudian, Sarah berhasil menemukan markas mereka. Dia mengawasi situasi ketua geng penculik yang sedang menghubungi seseorang. Ternyata mereka adalah orang suruhan Kang Tae-jun movie lovers. Kang Tae-jun hanya menyuruh mereka untuk memberi pelajaran kepada Sunwoo karena sudah mengirim orang untuk memata-matainya. Namun dia terkejut ketika ketua Byeon mengabarkan bahwa dia terpaksa menculik Sunwoo karena melihat wajah mereka. Kang Wan-soo yang mendengar hal tersebut langsung marah kepada putranya itu. Dia tidak bisa mempercayai orang suruhan Kang Tae-jun dan segera memerintahkan Kim Jae-ha untuk mengawasi mereka di sana. Ketua Byeon dan komplotannya itu sudah hampir membunuh Sunwoo, tapi Sunwoo mencoba bernegosiasi dengan menawarkan bayaran lebih tinggi kepada mereka untuk melepaskannya. Ketua Byeon yang memang mata duitan langsung menyetujui hal tersebut. Namun tiba-tiba Sarah bersama Jinmo dan Nahi menghancurkan rencana tersebut dengan menyerang mereka semua. Singkat cerita, Sunwoo berhasil kabur dengan Sarah. Namun komplotan tersebut masih mengejar mereka berdua movie lovers. Menyadari hal tersebut, Jinmo dan Sanahi segera menghubungi polisi. Selama pengejaran, Sunwoo terus mengkhawatirkan Sarah, padahal kondisinya sendiri cukup parah. Dia menyuruh Sarah untuk berlari menjauh terlebih dahulu.
Sementara dia sendiri terlihat dikejar oleh orang-orang suruhan itu sampai-sampai Sunwo terjatuh di tebing jurang dan menghilang setelah melihat Kim Jae-ha di sana. Sarah langsung terlihat panik mencarinya. Tidak berselang lama, polisi datang bersama Jinmo dan Sanahi untuk menyusuri lokasi. Beberapa saat kemudian, salah satu polisi meminta Sarah untuk pulang terlebih dahulu karena malam hari tempat itu cukup berbahaya dan rawan longsor. Singkat cerita, setelah menghilangnya Sunwo, media dengan cepat mengeluarkan berita akan hilangnya. Tapi ternyata mereka memutar fakta bahwa Sunwo hilang karena terlibat dengan pengedaran permen terlarang. Pihak kepolisian, terutama Guan Ki, merasa ada yang aneh, seakan ada orang atas yang sengaja menggiring opini publik untuk keuntungan pribadi. Sedangkan Sarah langsung tersulut emosi begitu mendengar berita palsu tersebut. Jinmo berusaha menenangkannya karena dia tahu jika Sunwo masih hidup pasti akan memberi petunjuk. Tidak lama dari itu, akhirnya Sunwo memberi petunjuk akan keberadaannya. Saat Jinmo mau memberitahu hal tersebut, namun sayangnya Sarah sudah pergi di Movie Lovers. Karena dia terlalu khawatir dan tidak bisa menahan diri ke lokasi kejadian. Sarah terus mencari-cari Sunwo sampai melihat komplotan orang-orang suruhan itu di sana. Sarah yang hampir ketahuan itu langsung dibantu oleh Sunwo yang ternyata masih hidup dan sedang menyamar. Dari situ Sunwo membawa Sarah bersembunyi di villa keluarganya dulu, sebuah rumah yang penuh dengan kenangan ibunya. Karena media sudah mengeluarkan berita tentang kehilangannya, Sunwo berencana akan tinggal sementara di sana untuk meyakinkan musuh yang sebenarnya bahwa dia sudah tiada. Selain itu, tentu sembari menunggu pergerakan Kang Wan Sugi di Movie Lovers. Kemudian, mereka berdua terlihat mulai membersihkan rumahnya. Dari situ, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Singkat cerita, Sarah terlihat membantu Sunwo mengobati lukanya. Di situ dia tidak sengaja melihat sebuah foto yang mengingatkan pada masa kecilnya. Sunwo menjelaskan bahwa itu adalah foto ibunya yang dulu pernah menjadi relawan di salah satu panti asuhan. Sarah pun menjawab bahwa dulu dia juga pernah tinggal di panti asuhan itu. Sarah akhirnya tahu bahwa ibu Sunwo adalah relawan yang dulu dipanggil Tante Malaikat olehnya. Sarah menceritakan, ibu Sunwo adalah satu-satunya orang yang percaya dengan kemampuan penglihatannya dulu. Dia bahkan juga memberi motivasi pada Sarah kecil di saat semua teman-temannya menganggap Sarah aneh. Berkat ibu Sunwo, Sarah bisa menerima kondisinya dan berbaur dengan baik. Setelah itu, mereka berdua pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan mereka. Singkatnya, Sarah menyadari ada seorang kakek yang memotretnya. Dia langsung berlari menghampiri kakek tersebut. Ternyata kakek itu adalah seorang fotografer yang sering memotret hal-hal di sekitar sana sejak dulu. Sunwo meminta beberapa hasil fotonya. Dia tertarik pada sebuah foto di awal berdirinya perusahaan. Saat Sunwo sedang mengamati foto tersebut, tiba-tiba Sarah kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Sarah kecil sedang dikejar oleh anak bermata biru yang ia sebut sebagai monster mata biru. Menyadari hal itu, Sunwo datang untuk menenangkannya. Karena Sarah belum bisa tidur lagi, Sunwo membuatkan teh hangat untuknya. Setelah itu, Sarah pun kembali akan tidur gitu di Movie Lovers. Namun kali ini dia meminta Sunwo untuk menemaninya sampai dia tertidur, karena Sarah masih sedikit merasa takut karena mimpi buruk tadi. Bahkan Sunwo membiarkan Sarah tidur dalam pangkuannya dan menggenggam tangan Sarah, agar Sarah bisa tidur dengan nyenyak. Paginya, Sarah bangun lebih awal. Sarah menyadari bahwa dia tidur semalaman dengan keadaan seperti itu. Beberapa saat kemudian, Sarah mengajak Sunwo untuk jalan-jalan. Rupanya mereka menghabiskan waktu berdua di tempat yang penuh kenangan dengan ibu Sunwo. Sunwo tidak menyangka bisa berbagi kenangan yang sama dengan Sarah. Tidak berselang lama,
Sunwo mendapat kabar dari sekretaris Hong bahwa di perusahaan akan diadakan rapat dewan darurat untuk mengangkat Kang Wan-soo sebagai ketua, karena semua dewan menganggap tidak bisa membiarkan posisi direktur kosong untuk waktu yang lama. Tanpa mereka sadari, itu semua adalah jebakan Sunwo yang sudah bekerja sama dengan semua karyawannya di kantor. Kang Wan-soo langsung panik, begitu juga dengan Kang Tae-jun ketika melihat Sunwo kembali dan hadir di rapat tersebut. Kang Tae-jun hanya bisa menyalahkan Kim Jae-ha dan keputusan yang diambil oleh ayahnya. Dia mengungkit itu semua karena munculnya kalung air mata ratu yang sedang dicari oleh Sunwo. Kang Tae-jun menganggap bahwa sang ayah ada hubungannya dengan kalung tersebut. Mungkin Sunwo menganggap ayahnya sebagai pelaku pembunuhan ibunya. Mendengar tuduhan itu, Kang Wan-soo marah besar. Beruntung Kim Jae-ha melerai mereka. Setelah Kang Tae-jun pergi, Kang Wan-soo meminta Kim Jae-ha untuk membereskan masalah ini semua dan mengawasi ketua Byeon. Singkat cerita, penculik Sunwo secara tiba-tiba menyerahkan diri dengan iming-iming yang menggiurkan agar kasus tidak merembet lebih luas. Kemudian, Kim Jae-ha terlihat buru-buru melaporkan kepada Kang Wan-soo bahwa Sunwo ternyata memiliki bukti yang bisa menyeret Kang Tae-jun ke dalam penjara. Tidak berselang lama, polisi pun datang dan langsung meringkus Kang Tae-jun. Sang ayah yang melihatnya pun hanya bisa terdiam, sebab bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh Kang Tae-jun sudah cukup jelas. Setelah Kang Tae-jun tertangkap, kini Sunwo bisa lebih sedikit santai. Namun dia juga tetap harus mempersiapkan diri mendapat serangan balik dari wakil ketua Nemoville Lovers. Di situ, Jin Mo yang mengetahui Sunwo bersama Sera di villa jadi curiga jangan-jangan mereka ada perasaan. Akan tetapi Sunwo berusaha mengelak. Sampailah di suatu ketika, Jin Mo dengan sengaja membohongi Sunwo bahwa Sera sedang sakit dan demam tinggi. Mendengar hal itu, Sunwo langsung bergegas pergi menemui Sera. Dia begitu panik melihat Sera yang tergeletak di luar. Tapi ternyata Sera hanya terkilir dan dia tertidur di luar hanya karena ingin menyejukkan diri gitu di Nemoville Lovers. Karena kaki Sera terkilir, Sunwo terlihat dengan penuh perhatian berusaha merawatnya. Malam harinya, Sunwo yang tengah pulang tanpa sengaja berpapasan dengan Guan Ki. Di situ dia mengingatkan Sunwo untuk tidak memanfaatkan kekuatan Sera. Namun Sunwo tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Guan Ki, karena memang tidak seperti yang Guan Ki pikirkan. Selain membereskan Kang Tae-jun, Sunwo semakin mendapat titik terang dari pelaku pembunuhan ibunya berdasarkan foto yang ia dapat waktu dari villa kemarin. Ternyata ada Kang Wan-soo yang sedang berbincang dengan seorang pria. Setelah diselidiki, pria itu adalah mantan sopir Kang Wan-soo yang kini sudah pensiun. Sunwo mulai melacak keberadaan sang supir. Saat di jalan, dia menyelamatkan seorang anak yang hilang karena mencari ibunya yang sudah meninggal. Dan rupanya, anak itu adalah cucu dari sang sopir. Setelah itu, Sunwo berhasil menemukan tempat tinggal sang sopir gitu di Nemoville Lovers. Sunwo mencoba langsung bertanya dengan menunjukkan sebuah foto. Sang sopir terlihat gugup dan langsung mengusir mereka berdua. Tapi untungnya, Eunbi, si anak kecil yang tadi mereka selamatkan itu datang dan memberitahu hal tersebut. Karena itulah, sang sopir mau sedikit buka suara tentang kejadian yang membuat ibu Sunwo tiada. Di sisi lain, ternyata ada Kim Jae-ha yang datang ke sana juga untuk mengawasi mereka. Sopir Choi itu tidak tahu banyak tentang kasus ibu Sunwo. Dia hanya mengingat satu hal, bahwa ada seorang anak bernama Kim Nam-gyu yang mendapat tunjangan dari Kang Wan-soo setelah kematian ibu Sunwo. Di lain tempat, Kim Jae-ha melaporkan kepada Kang Wan-soo bahwa Sunwo datang menemui sopir Choi dan mengetahui tentang Kim Nam-gyu. Dia meyakinkan Kang Wan-soo bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan meski Sunwo mengetahui hal tersebut.
karena Kim Namgyu sudah tidak ada di dunia ini. Dari pemaparan Kim Jae-ha tersebut, kali ini membuat Kang Wan-soo mulai mencurigainya. Apalagi Kang Tae-jun yang sudah berada di balik jeruji besi itu terus menganggap Kim Jae-ha sebagai pengkhianat. Sementara Sunwoo akhirnya mengetahui saksi kunci dari kasus ini. Sunwoo dan Sera mulai mencari keberadaan Kim Namgyu ke panti asuhan. Karena rupanya Kim Namgyu ini pernah tinggal satu panti asuhan dengan Sera dan pernah satu sekolah juga dengan Gwangi. Kepala panti asuhan hanya bisa memberi kartu informasi anak panti milik Kim Namgyu gitu di Movie Lovers. Karena hal itulah mereka hanya bisa mengandalkan Gwangi yang mungkin tahu tentang Kim Namgyu. Di lain tempat, Kang Wan-soo memutuskan untuk datang ke rumah Kim Jae-ha untuk mencari tahu tentangnya. Betapa terkejutnya dia saat melihat foto masa mudanya dengan wanita simpanannya dulu bersama bayi mungil mereka. Singkat cerita, Kim Jae-ha mengetahui bahwa Kang Wan-soo datang ke rumahnya secara diam-diam. Dan ternyata Kim Jae-ha adalah anaknya gitu di Movie Lovers. Karena Sunwoo dari panti asuhan tidak mendapatkan petunjuk apa-apa, Yang Jimo beraksi dengan menggunakan perangkat lunak perkiraan wajah. Namun itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Di situ, Yang Jimo sempat meledek Sunwoo karena tidak bisa memahami perasaannya kepada Sera. Karena hal itulah di keesokan harinya Sunwoo malah terlihat sangat kaku di depan Sera gitu di Movie Lovers. Dia menanyakan apa status hubungan mereka. Sera yang memang tidak memahami maksud Sunwoo itu pun menjawab apa adanya, yaitu majikan dan karyawan. Sementara di lain tempat Kim Jae-ha menjelaskan orang-orang yang sedang dekat dengan Sunwoo, yaitu Yang Jimo dan Sera. Singkatnya, Sera mendatangi Gwangi ke kantor polisi untuk menanyakan tentang Kim Namgyu. Mendengar hal tersebut, Gwangi langsung mengelak tidak ingin membahasnya karena dia tidak ingin Sera terlibat dalam kasus ini. Namun Sera menjelaskan bahwa dia juga ingin menangkap orang yang membuat Tante Malaikat tiada. Dari situ Sera dan Sunwoo pergi ke SMA Dodam yang merupakan tempat sekolah Kim Namgyu dan Gwangi untuk mencari informasi di sana. Mereka berdua menemui seorang kepala sekolah yang dulu pernah menjadi guru juga di sana. Saat Sera menanyakan tentang Kim Namgyu, kepala sekolah tersebut memberi kesaksian jika 10 tahun lalu dia pernah bertemu dengannya. Namun Kim Namgyu sudah jauh berbeda dengan mengganti identitas menjadi Kim Jae-ha. Hal tersebut rupanya diperkuat juga oleh Yang Jimo yang berhasil melacak dengan perkiraan wajah. Sunwoo langsung mendatangi Kim Jae-ha untuk menanyakan semua dengan menyebut nama aslinya. Kim Jae-ha tampak santai dan mengakuinya. Namun dia mengelak tentang kematian ibu Sunwoo. Dia justru menceritakan jika ibu Sunwoo kecelakaan saat dia akan pergi belajar ke luar negeri. Dan dulu, wakil ketua Kang Wan-soo hanya datang mengunjunginya untuk menjadi sponsor. Cerita Kim Jae-ha selesai dan meyakinkan Sunwoo bahwa tidak ada bukti apapun yang dia ketahui. Tapi Sunwoo masih belum percaya 100% gitu di Movie Lovers. Kim Jae-ha melaporkan apa yang dikatakan oleh Sunwoo kepada Kang Wan-soo. Tanggapan Kang Wan-soo cukup mengejutkan dan meremehkannya. Dari situ, karena merasa sangat terganggu, Kang Wan-soo rupanya punya rencana tidak baik untuk Sera di pesta malam penggalangan dana. Tepat di malam penggalangan dana untuk anak panti asuhan, Sera dipanggil dengan alasan sebagai perwakilan penerima donasi dari perusahaan selama ini. Tapi ternyata dia datang hanya untuk dipermalukan oleh Kang Wan-soo. Untungnya Sunwoo datang untuk membela Sera. Sepulang dari pesta itu, Sunwoo sangat merasa bersalah kepada Sera. Dia meminta maaf dan akhirnya berani mengutarakan perasaannya selama ini. Namun Sera diketahui masih belum bisa memberikan jawaban.
Sementara di lain tempat, Kim Jae-ha datang menemui ayahnya. Dia menyayangkan tindakan Kang Wan-soo tadi karena hanya akan memperburuk keadaan. Perkataan Kim Jae-ha menyulut amarah Kang Wan-soo karena terlalu banyak mengaturnya. Akhirnya Kim Jae-ha membandingkan perlakuan Kang Wan-soo pada dirinya dengan Kang Tae-jun yang sama-sama putranya. Kang Tae-jun yang dia sebut tidak berguna, lebih mendapat perhatian sampai rela menutupi kesalahannya. Berbeda dengan dia yang selalu bisa diandalkan, bahkan menuruti semua hal yang Kang Wan-soo perintahkan. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak dianggap oleh ayahnya. Kim Jae-ha pergi dengan penuh amarah. Dari situ, dia bersumpah akan melakukan hal yang lebih kejam dan menganggap Sunwoo lawan yang bukan apa-apa untuknya. Keesokan paginya, Kim Jae-ha mendatangi Sunwoo untuk membongkar perbuatan keji Kang Wan-soo selama ini. Dia mengakui jadi saksi kematian ibu Sunwoo yang dilakukan oleh Kang Wan-soo. Sunwoo terlihat sangat marah mendengar hal tersebut. Dia sempat bertanya apa alasan Kim Jae-ha berubah pikiran untuk memberitahu itu semua. Dia hanya menjawab, hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Kang Wan-soo. Sarah yang berada di balik pintu ikut mendengar itu semua. Sunwoo yang tidak menyangka dan sudah tidak terkendali langsung bergegas akan membalas semua kepada Kang Wan-soo. Sarah langsung masuk dan berusaha menghentikannya, namun tidak berhasil di Movie Lovers. Setelah itu, Sunwoo terlihat memacu mobilnya dengan sangat cepat menuju rumah Kang Wan-soo. Tapi sesampainya di sana, Sunwoo menemukan Kang Wan-soo tidak sadarkan diri dengan selembar wasiat. Sunwoo pun langsung membawanya ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Dia mengatakan kepada Jin Mo dan Sera bahwa dia tidak rela jika pembunuh ibunya bisa tiada semudah itu. Karena bagi Sunwoo, kematian Kang Wan-soo harus ada di tangannya sendiri. Setelah itu, Sera terlihat menghampiri Sunwoo untuk mengantarkannya pulang. Dia takut Sunwoo tidak bisa mengemudi dengan baik karena beberapa hari ini Sunwoo tidak bisa tidur. Singkat cerita, Sunwoo masih terpukul setelah menemukan pelakunya. Sarah datang untuk menenangkannya, sekaligus memberi jawaban atas ungkapan perasaan Sunwoo sebelumnya. Hari berikutnya, berita media tentang bundir wakil ketua tersebar luas. Kang Tae-jun yang mengetahui hal tersebut langsung meminta bantuan agar bisa keluar penjara. Dia langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Dan di sana ada Kim Jae-ha. Kang Tae-jun langsung marah pada Kim Jae-ha dan menuduh kerjanya tidak becus menjaga ayahnya. Mendapat perlakuan seperti itu, Kim Jae-ha tidak bisa menahan amarahnya lagi dan mengancam Kang Tae-jun. Pertengkaran mereka berakhir saat Sunwoo datang di sana. Kim Jae-ha secara pribadi menyampaikan penyebab atas apa yang terjadi pada Kang Wan-soo. Dia beralasan bahwa wakil ketua sudah mengetahui jika Kim Jae-ha sudah membongkar kejahatannya selama ini kepada Sunwoo. Untuk itu dia memilih untuk bundir. Walaupun kasus kematian ibu Sunwoo sudah terpecahkan, namun Sunwoo sendiri masih merasa ada yang janggal gitu di Movie Lovers. Singkat cerita, Sunwoo harus kembali mengurus perusahaan karena belakangan ini ada banyak hal yang terjadi. Di lain hari, Gwan Ki menemui Sera karena ada berita yang mengungkap kejahatan Kang Wan-soo pada ibu Sunwoo dahulu. Bukan hanya Sunwoo yang merasa aneh, Gwan Ki pun demikian. Sera pun menceritakan hasil penyelidikannya selama ini. Salah satunya adalah fakta identitas Kim Jae-ha yang tidak lain adalah Kim Nam-gyu yang merupakan teman Gwan Ki sekolah dulu. Dari situ, Gwan Ki siap membantu tapi dengan syarat tidak melibatkan Sera lagi. Dari situlah, baik Sunwoo dan Gwan Ki sama-sama saling menyerang Kim Jae-ha. Gwan Ki hanya memperingatkannya, sedangkan Sunwoo mulai mencurigai hubungan Kim Jae-ha yang dianggapnya terlalu banyak tahu tentang Kang Wan-soo. Karena kesibukan Sunwoo, Jin Mo dan Sanahi merencanakan kencan untuk Sunwoo dan Sera agar bisa kencan layaknya pasangan pada umumnya.
Sunwo dan Sera pergi ke tempat camp untuk melihat bintang. Sera mengatakan dia takut Sunwo teringat ibunya jika mereka terus bersama. Tapi di sisi lain, Sera tidak bisa mengabaikan perasaannya sendiri. Karena bagi Sunwo, saat-saat sekarang ini bersama Sera adalah hal yang terindah dalam hidupnya. Kebersamaan mereka semakin romantis berkat kedatangan Jinmu dan Sanahi yang mengubah suasana. Namun tidak lama dari itu tiba-tiba Gwan Ki menelpon dia dan mengabarkan bahwa Kim Jae-ha saat ini berada di tempat camp mereka. Karena dia sudah membuntutinya dari tadi dan mengutus orang untuk menyerang Sunwo. Beruntung Gwan Ki datang tepat waktu bersama polisi dan membuat pembunuh bayaran itu kabur. Di sisi lain, Sera melihat Kim Jae-ha sedang mengamati mereka pakai teropong. Dengan kemampuan penglihatannya, Sera melihat mata biru milik Kim Jae-ha yang selalu dia sembunyikan selama ini. Disitulah ingatan masa kecil Sera kembali seketika. Dan Sera yang selama ini menganggap bayang-bayang itu mimpi buruknya, ternyata bukan hanya bunga tidur, tapi ingatan yang tersembunyi dalam alam bawah sadarnya. Kim Jae-ha rupanya juga menyadari kemampuan penglihatan Sera. Dia langsung kabur gitu di Mobile Force, karena ternyata Sera adalah saksi mata juga atas kematian ibu Sunwo. Dan pembunuh ibu Sunwo yang sebenarnya adalah Kim Nam-gyu yang kini jadi Kim Jae-ha. Sera sangat menyesal karena baru mengingatnya sekarang. Sunwo meminta Sera untuk istirahat di markas rahasia daripada ikut melanjutkan pengejaran. Tentu saja Sunwo sadari bahwa keselamatan kekasihnya sedang terancam. Kim Jae-ha mengambil langkah cepat dengan memutuskan untuk pergi dari rumah. Sementara Sunwo dan Gwan Ki salah perkiraan, mereka malah datang menggerebek rumahnya. Beberapa saat kemudian, Sunwo baru menyadari status Kim Jae-ha setelah sekretaris Hong mengabari hasil tes DNA antara Kim Jae-ha dan Kang Wan-soo yang ternyata 100% cocok. Tidak lama dari itu, sekretaris Hong menemukan ruangan ketua terbuka. Rupa-rupanya Kim Jae-ha membobol markas rahasia Sunwo melalui akses kantor Sunwo. Di sana, Kim Jae-ha menemukan Sera yang sedang istirahat. Menyadari kedatangannya, Sera mencoba menggertak Kim Jae-ha dengan apa yang ia saksikan 20 tahun lalu. Sayangnya, Kim Jae-ha semakin naik pitam dan menyandra Sera untuk mengancam Sunwo agar menemuinya seorang diri dan membawanya ke villa milik keluarga Sunwo. Setelah Sunwo datang, Kim Jae-ha malah mengalungkan bom bim pada Sera. Sementara Sunwo diarahkan ke halaman belakang, yaitu tempat Kim Jae-ha membunuh ibu Sunwo dahulu. Setelah sering debat, pertarungan di antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Saat Kim Jae-ha kalah tanding, dia langsung mengeluarkan remote sembari menyaksikan kondisi Sera dari CCTV di ponsel. Mengetahui hal tersebut, Sunwo memohon bahkan sampai berlutut sesuai permintaannya agar Sera dibebaskan. Tapi ternyata Kim Jae-ha semakin menggila. Di situ akhirnya dia mengakui perbuatan kejinya pada ibu Sunwo. Rupa-rupanya dia marah hanya karena mendapat perlakuan ibu Sunwo yang dia anggap hanya mengasihani. Padahal ibu Sunwo sebenarnya tulus membantunya. Selain itu, alasan Kim Jae-ha membunuh ibu Sunwo adalah karena dia ingin memberi ayahnya kesempatan mengambil alih perusahaan Engkang dan tentu saja dia berharap mendapat pengakuan. Tapi sayangnya, sampai sekarang pun dia tidak mendapat pengakuan tersebut. Mendengar itu semua, Sunwo terlihat semakin marah. Sementara itu, Sera terlihat berusaha untuk membebaskan diri. Meski dia sempat terjatuh, tapi pada akhirnya Sera pun berhasil bebas dan langsung membantu Sunwo tepat ketika Kim Jae-ha akan membunuhnya. Melihat tawanannya kabur, tentu rencananya akan berantakan. Karena itulah Kim Jae-ha memutuskan untuk kabur dari sana. Namun Sunwo tidak menyerah dan memutuskan untuk mengejarnya. Setelah berhasil menemukannya kembali, Sunwo hampir hilang kendali untuk membuat Kim Jae-ha pindah alam. Tapi untungnya, polisi langsung datang menghentikan mereka. Kim Jae-ha pun langsung diringkus, sedangkan Sunwo terlihat menemui Sera.
Sarah sangat cemas sekaligus bahagia meski melihat Sunwo banyak luka. Berita kejahatan Kim Jae-ha sudah menyebar. Dia mendapat hukuman berat karena banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Mulai dari menculik Sarah, berencana membunuh Sunwo dan Kang Won-soo, bahkan sampai kasus pembunuhan ibu Sunwo yang terjadi 20 tahun yang lalu. Kemudian Sunwo terlihat menemui Kang Tae-jun. Dia memberitahukan semuanya, mulai dari hubungan Kang Tae-jun dengan Kim Jae-ha yang tidak lain adalah saudara tiri. Sunwo juga memberitahu tentang Han Byul yang merupakan anak kandungnya dengan Oh Ara. Rupanya selama ini Kang Tae-jun tidak tahu tentang putranya tersebut. Bahkan orang yang sebenarnya ingin membunuh Han Byul dulu itu adalah Kang Won-soo. Han Byul satu-satunya yang bisa meluluhkan hati Kang Tae-jun. Karena dari situ, dia siap mengakui semua kesalahannya dan menanggung konsekuensi agar bisa menemui putranya. Kemudian dia datang menemui Kang Won-soo sekaligus berpamitan pada ayahnya itu yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Kang Tae-jun sangat kecewa dengan ayahnya karena ingin membunuh Han Byul putranya. Setelah itu dia pergi dengan mengatakan bahwa Kang Tae-jun tidak akan menemuinya lagi. Singkat cerita, firma hukum Jinmo dan agen detektif Sunwo semakin laris karena berhasil memecahkan kasus Kim Jae-ha. Setelah itu Sunwo mengajak Sarah untuk makan malam berdua. Di suasana yang romantis itu, Sunwo memberikan sebuah kalung yang ternyata itu adalah kalung pemberian mendiang ibunya dulu. Singkatnya, Kwon Ki terlihat langsung pergi setelah membaca berita tentang Sunwo dan adiknya. Intinya, dia tidak ingin Sarah disakiti karena saat mereka kencan tempo hari ada banyak berita tentang mereka dan Sarah mendapat komentar yang tidak baik dari netizen. Setelah membicarakan itu, hubungan mereka berdua jauh lebih baik, bahkan mereka saling mengakui sebagai kakak dan adik. Kwon Ki memanfaatkan situasi itu untuk bisa meminjam peralatan detektif Sunwo agar bisa memperlancar tugasnya. Selain itu, Sarah yang sudah bergabung secara resmi dalam lembaga hukum tersebut menerima banyak kasus. Karena hal itulah Sunwo sedikit mengeluh dan memutuskan mengambil cuti untuk berlibur. Dari situ mereka berdua ternyata datang ke makam ibu Sunwo dan pergi camping berdua. Wah, pokoknya dunia serasa milik mereka berdua nih Movie Lovers. Dan drama ini diakhiri dengan mereka berempat yang hendak melanjutkan misi sebagai agen detektif. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.